Oke Google, turn on lamp. Okay, boss. Lamp on. Oke, pada tutorial kali ini saya akan berbagi terkait bagaimana cara mengendalikan Node MCU, terutama ESP32, untuk bisa dikendalikan melalui Google Assistant. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, nanti requestnya masuk ke Node MCU dan Node MCU akan mengendalikan komponen yang ada di sini, perangkatnya. Nah, dalam kasus ini saya coba menggunakan komponen sederhana, hanya satu buah LED yang terhubung dengan pin D2. Jadi positifnya terhubung dengan D2, kemudian yang negatifnya terhubung dengan ground, GND. Jadi kalau saya cabut, nah seperti ini. Yang hitam ini adalah ground. Ground. Kemudian yang putih ini adalah di D2. Nah, jadi kurang lebih hasilnya nanti adalah seperti ini. Saya coba demokan. Saya akan memberikan perintah dari Google Assistant. Nah, ini Google Assistant saya. Oke Google, turn on lamp. Okay, boss. Lamp on. Nah, jadi lampunya hidup. Jadi dia jawab, oke bos, lamp on. Oke, sekarang, oke Google, turn off lamp. Okay, boss. Lamp off. Nah, jadi lampunya mati. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin contohnya sangat sederhana, hanya menggunakan LED, tetapi nanti kalian bisa berkreasi, berinovasi dengan perangkat-perangkat lainnya yang kalian bisa hubungkan nanti dengan Node MCU ini. Mungkin mengendalikan lampu rumah berarti menggunakan relay gitu. Membuka pintu berarti menggunakan perangkat untuk buka pintu, door lock, akses, seperti itulah. Silakan. Nah, bagaimana skemanya? Jadi kurang lebih komunikasinya seperti ini adik-adik. Nah, nanti kita akan sudah memberikan command melalui Google Assistant. Nah, Google Assistant nanti kita hubungkan dengan if this then that. If ini akan memanggil webhook yaitu web service dari Blink Cloud. Cari Blink Cloud sama enggak ya? Nah, saya pakai Blink Cloud, kemudian silakan buat akun jika belum. Kebetulan saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung login. Ingat yang Blink Cloud ya, bukan Blink yang biasa. Klik login. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat device-nya. Jika belum, silakan di klik new device. Jadi ini contoh kode yang sudah jadi. Jadi saya tekan tombol edit dashboard. Nah, kalau saya klik ini settingnya, nah cuma ini aja. Titlenya adalah switch. Kemudian saya mengendalikan switch yang nomor 2. Ya, jadi karena tadi ada di digital 2, jadi saya kendalikan yang GPIO 2. Jadi on value-nya adalah 1, off value-nya adalah 0. Kemudian ada label on and off, terserah saja. Kemudian tinggal save ya, saya cancel karena sudah. Kemudian save and apply di sini. Nah, sudah. Jadi ini bisa diuji dulu di perangkatnya. Nanti ya diklik. Nah, jadi on off. Pastikan ini bekerja dulu. Oke. Kemudian bagaimana kodenya di Node MCU ini? Nah, ini ya. Ini di copy saja. Ya, ada template ID, device name sama ini di copy saja. Kemudian ini di paste di sini. Ya, di paste di sini. Kemudian kodenya sama seperti kita mengkoneksikan Blink. Jadi print serial, WiFi client, simple ESP32. Nah, karena saya pakai ESP32, nanti kalau yang pakai yang lain, ESP yang lain silakan disesuaikan. Kemudian tokennya adalah sesuai dengan definisikan di sini. Token. Kemudian, nah ini WiFi yang connect. SSID-nya apa? Contohnya nih saya di UPTTIK, SSID-nya UPTTIK dan passwordnya adalah ini. Gitu contohnya. Nah, kemudian di sini standar saja, tidak ada apa-apa. Serial begin silakan sesuaikan untuk port serialnya. Kemudian untuk blink begin disesuaikan dengan ini. Connect dengan ini dashboard ini. On off. Nah, seperti itu. Oke, kemudian apa yang kita lakukan?
Tadi adalah Blinks, kemudian kita menginstal namanya ifttt. Ya, jadi installnya di HP saja. Nah, ini tampilan ifttt. Jadi tinggal create, ya, kita create baru. Nah, jadi if this then that. Jadi if this, contohnya if this-nya adalah jika Google Assistant Google Assistant. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada save phrase with ingredient. Saya hanya pakai say simple phrase. Nah, jadi di sini jika saya ngomong apa, gitu ya. Coba saya ngomong tadi sudah turn on lamp. Coba saya ngomong switch on lamp. Nah, seperti itu. Atau kata lainnya apa? Switch lamp, sorry. Nah, dan lainnya diisi. Responnya apa? Oke bos, itu contohnya. Ya, terserah. Kemudian create trigger. Setelah itu, if say simple phrase in Google Assistant, then that. Nah, jadi selanjutnya apa? Selanjutnya adalah contohnya saya memanggil webhook. Nah, webhook ini adalah artinya web service. Jadi kita membuat request ke Blink. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi formatnya adalah seperti ini. Jadi HTTPS ini adalah alamat websitenya. Kemudian ini adalah eksternal. Ikuti saja update. Tokennya adalah sesuai token kalian. Kemudian ini adalah pinnya. Contohnya ini adalah D, ya D2 sama dengan 0 gitu contohnya. Nah, di mana dapat alamat webnya? Kenapa saya tahu ini SGP1? Jadi di sini akan terlihat di sini region, ya. Kalau lihat di bawahnya region SGP1 Singapura artinya. Nah, kemudian tokennya sudah jelas tadi dapat. Kemudian inilah pin yang akan dimodifikasi. D2 sama 0 berarti ini adalah untuk mematikan. Kalau menghidupkan D2 sama 1. Nah, karena tadi adalah saya pakai 1, maka nanti di IFTT ini juga dipaste ini ya, mungkin kalian copy dulu ke Telegram atau copy WhatsApp, paste di sini. Nah, itu. Jadinya kalau saya lihat, saya tampilkan yang sudah jadi. Leave. Ketika turn on, nah, jadi ketika saya edit, configure. Nah, ini URL-nya adalah SGP sama dengan 1, D2 sama 1, berarti ini adalah untuk menghidupkan pin 1 gitu. GPIO 1 seperti itu. Nah, jadi untuk turn off juga sama. Jadi berarti turn off lamp, then dijadikan D2-nya itu adalah 0 seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Nah, ketika sudah membuat di IFTT ini, maka kita tidak bisa langsung menggunakannya, harus menunggu beberapa saat, kurang lebih 1 jam katanya, tapi saya hanya 10 menit atau 15 menit itu sudah bisa untuk dites di Google Assistant. Jadi di Google Assistant kalau belum ada silahkan diinstal di handphone kalian. Kalau punya Google Home Mini atau Google Home yang lebih besar itu boleh pakai, silakan. Jadi kurang lebih sekali lagi hasilnya seperti ini. Oke Google, turn on lamp. Okay, boss, lamp on. Oh, mati karena kabelnya saya cabut. Oke, yang penting sudah saya coba tadi. Oke, mungkin demikian tutorial singkatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.